Sepatunya sampai bolong mulai dari keinjek, ada yang sampai berdarah. Halo teman-teman semua, di video kali ini gue bakal share berbagai macam upper sepatu di sepatu bola, dan semoga ketika kalian nonton ini kalian bisa menemukan sepatu yang cocok dan nyaman buat kalian pakai. Let's go! Gue mau sedikit trivia dulu nih. Di tahun 2000-an, sepatu bahan sintetik itu udah mulai banyak diproduksi karena sepatu dengan bahan dasar sintetis itu lebih mudah untuk diproduksi dan juga lebih murah, dan selain itu lebih ringan juga. Ada resiko ketika kita menggunakan sepatu berbahan dasar kulit, yaitu sering berjalan waktu catnya itu akan bisa mengelupas. Sementara ketika kita menggunakan sepatu sintetis, ini lebih mudah buat dicat dan juga nggak gampang ngelupas. Kita bisa lihat di beberapa sepatu teringan di dunia saat ini, bahan dasarnya adalah sintetis, dan ini membuktikan kalau misalnya bahan sintetis itu lebih ringan dibandingkan upper sepatu yang lain. Dan upper sintetis ini identik banget dengan sepatu untuk speed. Biasanya kita bisa lihat dengan Adidas X, dulu ada Adidas F50, Adizero, dulu ada juga Nike Mercurial Vapor. Itu kebanyakan menggunakan bahan sintetik. Dan menurut gua upper sintetik itu nyaman-nyaman aja asal sesuai dengan bentuk kaki kita. Dan kebanyakan sepatu speed itu cocok untuk kaki slim. Jadi buat kaki gua yang kaki gua lebar, gue jarang banget memakai sepatu speed pada saat itu. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan itu bisa di-develop bahan sepatu sintetik ini untuk kaki lebar juga. Kita bisa lihat contohnya ada di Nike Hypervenom yang bahannya sintetik tapi cocok untuk kaki lebar. Menurut gue ada beberapa upper yang menurut gue sintetik yang enak banget. Contohnya ada di bahan sepatu Adidas F50 dulu, ada juga di bahan Nike Hypervenom, dan juga ada juga di bahan Under Armour Magnetico Pro. Kalian bisa lihat ini uppernya soft banget guys. Tapi resikonya adalah semakin berjalannya waktu, makin lama-kelamaan durability-nya menjadi sebuah isu. Nggak terlalu tahan lama, guys. Dan overall, menurut kalian sepatu bahan kulit sintetik apa yang kalian suka? Silahkan komen di bawah. Kalau gue pribadi, bahan yang gue suka adalah bahan dari Under Armour Magnetico Pro dan juga Hypervenom, karena menurut gue enak banget. Next, gue punya bahan sepatu yang lagi kekinian banget zaman sekarang, yaitu bahan knit atau rajutan. Ini udah ngetren banget zaman sekarang semenjak tahun 2014 di mana lahirnya Nike Magista dan juga Nike Mercurial Superfly. Ini udah mulai sering banget buat dipakai sebagai upper sepatu bola zaman now. Kalau gue lihat-lihat, kayaknya sekarang itu udah banyak banget sepatu, hampir mayoritas semua sepatu berbahan dasar knit. Apakah gue salah? Silahkan komen di bawah. Yang bagus ya yang ditawarkan dari sepatu berbahan knit adalah sensasi kita main bola tanpa menggunakan alas kaki. Rasanya emang enak banget dibandingkan dengan sintetik. Apabila kaki kita lebar nih, bahan rajutan ini lebih cenderung bisa menyesuaikan bentuk kaki kita walaupun gak secepat kita pakai sepatu leather. Dan selain itu, sepatu berbahan rajutan ini emang ringan, dan juga kalau kita lihat dibandingkan sepatu bahan leather ini gak sesusah itu buat ngerawat sepatu berbahan dasar knit karena base-nya itu dari bahan rajutan kain itu guys. Tapi ada resiko di balik sepatu yang udah seenak itu, yaitu durability issue-nya. Kita bisa lihat dari berbagai macam video dan juga foto di sosial media. Ada beberapa kasus pemain pro yang sepatunya sampai bolong mulai dari keinjek. Itu bahaya banget, ada yang sampai berdarah. Ini adalah resiko dari mempunyai sepatu berbahan knit. Tapi menurut gua kalau misalnya kita make sebagai pemain yang fun football doang sih bukan masalah besar ya, karena nggak sampai sekeras El Clasico mungkin. Jadi fine-fine aja. Dan menurut gua sepatu dengan upper berbahan knit terbaik so far adalah sepatu Nike Mercurial ini, karena gue udah sering banget pakai sepatu ini guys. Sekarang karena udah berkembangnya teknologi dan juga mungkin upper berbahan dasar knit ini lebih mudah didapatkan, jadi banyak banget brand lokal yang udah mulai memproduksi sepatu berbahan dasar knit. Contohnya yang gue punya adalah Nike adalah Specs Accelerator, ini udah punya berbahan dasar knit. Dan Ortus tuh setahu gue udah punya juga sepatu berbahan dasar knit, tapi gue nggak punya sepatunya, tapi bakal gue tunjukin di sini. Dan ada juga Mills, masih banyak lagi sepatu bahan lokal yang udah mulai mencoba untuk punyai bahan dasar knit, walaupun nggak sebagus sepatu top grade dari brand-brand besar lain ya, karena ada harga, ada kualitas bos. Menurut kalian sepatu bahan dasar knit apa yang paling kalian nyaman pakai saat bermain? Silahkan komen di bawah. Kalau gue Nike Mercurial Vapor. Next, gue punya sepatu yang berbahan dasar kulit sapi. Bahan dasar kulit sapi ini dinilai walaupun gak sepremium kulit kanguru, tapi ini sama lembutnya dan sama nyamannya dengan sepatu kulit kanguru guys. Selain itu, upper kulit sapi ini cenderung lebih tebal dibandingkan upper kulit kanguru, dan rata-rata berat sepatu dari bahan dasar kulit sapi ini sekitar angka 200-250 gram. Itu bisa dibilang nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat untuk sepatu bola. Dan yang bagusnya dari kulit sapi ini adalah kulit sapi ini cenderung lebih tahan air dibandingkan kulit kanguru.
untuk perawatannya nggak sesulit untuk sepatu kulit kanguru juga guys. So far setahu gue tuh udah jarang banget sepatu yang berbahan dasar kulit sapi ini. Terakhir yang gue tahu ya Adidas Adipower yang gue punya ini. Jika kalian tahu sepatu berbahan dasar kulit sapi yang lain yang masih ada sekarang, silahkan komen di bawah dan share ke gue gimana pengalaman kalian pakai sepatu ini. Next, ini adalah bahan sepatu yang digemari banyak orang dan sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang, brand-brand masih sering memproduksi sepatu dengan bahan ini, yaitu bahan kulit kanguru atau bisa kita panggil dengan nama K-Leather. Sepatu bahan K-Leather ini bisa dibilang soft, nyaman banget, dan salah satu faktor utamanya adalah itu, nyaman banget buat dipakai. Buat kaki kalian yang lebar, cocok banget buat pakai sepatu bahan dasar kulit kanguru ini karena lama-kelamaan beberapa kali kalian pakai ini akan mengikuti bentuk kaki kalian dibandingkan upper sepatu yang lain ini cenderung lebih cepat. Dan apalagi sensasi ketika kita melakukan kontrol, passing, shooting ini enak banget guys, sumpah. Tapi kalau misalnya kita punya sepatu berbahan dasar leather kayak misalnya kulit kanguru atau kulit sapi kayak sebelumnya, adalah kita harus telaten buat ngerawat itu. Cara ngerawatnya salah satunya adalah menggunakan leather balsam. Leather balsam ini berguna agar kulitnya itu bisa ternutrisi dengan baik dan gak gampang rusak. Jadi tetap gres gitu loh, tetap bisa enak, tetap bisa soft, lebih enak buat dipakai. Contohnya kayak gini, ini uppernya kalau kulit kanguru tuh cenderung lebih menggoda gitu dibandingkan kulit sapi kayak tadi sebelumnya. Karena udah seenak itu dan seringan itu dibandingkan kulit yang lain, harga sepatu kulit kanguru ini cenderung lebih mahal. Apalagi yang sepatunya handmade kayak contohnya Mizuno made in Japan yang kayak gue punya ini. Cenderung harganya lebih mahal, tapi itulah kualitas guys. Ada harga, ada kualitas. So far ada beberapa jenis sepatu yang menggunakan bahan kulit kanguru, contohnya Adidas Copa, ada juga Adidas Copa Mundial, ada juga Mizuno. Semua produk Mizuno yang top grade menurut gue bahannya leather semua. Dan selain itu ada juga Nike Tiempo yang menurut gue seenak itu. Dan kalau misalnya ngomongin soal sepatu leather, menurut gue yang terbaik adalah sepatu Mizuno. Karena mereka udah spesifik banget nih buat sepatu bahan leather. Udah fokus banget dan mereka udah kayak detail banget. Tapi sayangnya mereka nggak seterkenal Adidas atau Nike. Mungkin kalian harus coba jika kalian pengen nyobain sepatu bahan K-Leather. Menurut gue harus coba sepatu Mizuno terutama yang made in Japan. Karena seenak itu guys. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pernah ada yang pakai sepatu kulit kanguru? Silahkan komen di bawah. Dan silahkan share pengalaman kalian. Kalau misalnya gue paling suka pakai sepatu kulit kanguru ya sepatu yang gue punya ini, yaitu Adidas Predator Remake tahun 2002. Ini enak banget guys. Sampai ya walaupun limited edition, sampai beberapa ini udah mulai ngangkat benangnya. Tapi it's okay, karena pakai sepatu ini kita beli sepatu buat dipakai guys, bukan buat dipajang doang. Dan gue harap kedepannya makin banyak inovasi dari brand-brand sepatu bola untuk memproduksi sepatu bola yang nyaman, ringan, dan juga mantep banget buat kita pakai. Dan jangan lupa untuk like jika konten yang gue share ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk komen jika ada saran atau mau share pengalaman, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan konten terbaru dari Tela Putih. Gue Zikri, peace, love, and takers, I'm out.